Shalom, shalom, puji Tuhan, jumpa lagi bersama dengan saya di channel YouTube Diberkati untuk menjadi berkat, di mana saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati saya. Biarlah kita belajar bersama, namun sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia anugerah kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari lepas hari kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, bahkan mujizat yang Kau berikan bagi kami. Kami selalu nikmati dan terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Pada saat ini kami rindu menikmati firman Tuhan. Mari Tuhan ambil alih kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan ini. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, beri hikmat kemampuan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah kuasa-Mu bekerja, dan kami tahu Tuhan firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi mengambil tempat di setiap hati umat-Mu yang mendengarkan. Berkati Tuhan setiap umat-umat yang mendengarkan, dimanapun mereka berada, siapapun mereka, kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hidup mereka. Mereka diberkati, mereka dilawati di dalam nama Tuhan Yesus. Ambil alih waktu ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan baca. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Puji Tuhan, kita melihat bersama di mana dalam kitab Habakuk ini ditulis oleh Nabi Habakuk. Ya, dia mendapatkan penglihatan. Habakuk ini adalah seorang nabi. Tugas nabi adalah untuk menerima pesan Tuhan, ya, melalui pewahyuan dan penglihatan itu untuk disampaikan kepada umat manusia. Nah, itu adalah satu tugas seorang nabi. Nah, Habakuk adalah nabi di mana dia mendapatkan penglihatan, pernyataan satu nubuatan yang artinya sesuatu itu akan terjadi, tapi belum terjadi, tapi akan terjadi. Ya, nah inilah yang dialami oleh Nabi Habakuk. Ya, dia mengintai dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan. Dalam arti Nabi Habakuk ini menantikan pesan, menantikan sesuatu hal yang baru dari Tuhan untuk dia sampaikan kepada umat Tuhan. Ya, jadi apa yang akan disampaikan oleh Tuhan kepada Nabi Habakuk? Dia katakan, aku menanti jawabannya. Lalu Tuhan menjawab. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab, demikian, tuliskanlah penglihatan itu. Jadi penglihatan yang diterima oleh Nabi Habakuk ini, Tuhan ingatkan kepada dia untuk ditulis dan diukir, supaya setiap orang yang melihat pesan itu mereka akan membacanya. Nah, kita melihat di sini, penglihatan adalah pengwahyuan ilahi, ya, pesan secara ilahi yang disampaikan lewat penglihatan, yaitu itu yang didapati seorang Nabi Habakuk dari Tuhan, yaitu untuk menyampaikan pesan itu kepada umat Tuhan. Ya, penglihatan adalah salah satu cara Allah dalam menyampaikan maksud atau apapun rencana-rencananya kepada seseorang yang dipilihnya dalam keadaan sadar diri. Ya, itulah penglihatan. Bisa juga penglihatan itu secara
sadar diri atau lewat hayal-hayal, tapi itu dapat dan diterima dari Tuhan, tapi mengandung arti pesan yang harus disampaikan kepada umat Tuhan, ya. Apa rencana Allah, apa kehendak Allah dalam pesan tersebut kepada umatnya. Nah, itulah arti penglihatan, dan Nabi Habakuk ini mendapat penglihatan itu harus ditulis agar umat Tuhan itu bisa membaca. Nah, mengapa penglihatan pewahyuan itu harus disampaikan? Berarti ada hal-hal yang serius, ada hal-hal yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Nah, demikianlah Nabi Habakuk ini, dia adalah nabi yang pada waktu itu di zaman bangsa Yehuda, ya, Israel, dalam masa pembuangan saat keadaan-keadaan yang sangat genting, dia mendapatkan penglihatan ini, ya, mendapatkan penglihatan ini. Namun kita melihat di sini, walaupun penglihatan itu belum secara langsung terjadi, tetapi itu akan terjadi karena kita melihat di dalam ayat yang ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Nah, dalam arti bahwa penglihatan itu belum langsung terjadi, tetapi sudah dapat pesan, gitu. Nah, sudah dapat pesan, tetapi itu akan terjadi. Ayat yang ketiga, itu akan terjadi menanti saatnya, berarti ada saatnya digenapi oleh Tuhan. Tapi itu disampaikan bahwa itu akan terjadi, akan terlaksana, tetapi waktunya, menunggu waktunya, ya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Artinya penglihatan itu tidak bohong-bohong, berarti itu ada satu kebenaran, ya. Bukankah penglihatan pesan itu berasal dari Tuhan? Berarti akan terjadi dan akan terlaksana, bagaimana di dalam kitab Wahyu, ya, yang mana Yohanes mendapatkan pewahyuan, penglihatan, ya, di kitab Wahyu waktu saat di Pulau Patmos. Nah, itu akan terjadi. Penglihatan-penglihatan yang Yohanes dapatkan itu akan terjadi. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Habakuk, ya, akan digenapi, dan itu tidak menipu, ya. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Nah, kita melihat di sini penglihatan itu yang dialami oleh Nabi Habakuk ini tidak main-main, ya, yang disampaikan oleh Tuhan lewat Nabi Habakuk, bahwa itu akan terlaksana, terjadi, dan tidak main-main, ya, dan tidak tertangguh, ya, dan tidak akan bertangguh, ya, akan terlaksana, akan terjadi, ya, maksudnya di situ, ya, akan terjadi. Nah, ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Nah, kita melihat di sini mengapa Nabi Habakuk menyampaikan pesan ini. Ada dua kriteria di dalam ayat yang keempat itu, ada dua kriteria orang-orang yang akan menanggapi pesan khusus dari Tuhan, ya. Untuk menerima pesan dari Tuhan itu, ayat atau nubuatan dari Tuhan itu, ada dua kategori manusia. Ada yang percaya, ada yang tidak, ya. Nah, kita boleh belajar bersama-sama di sini bagaimana ayat yang keempat itu, kelompok yang pertama adalah orang yang membusungkan dada. Nah, orang yang membusungkan dada itu artinya adalah orang yang menyombongkan diri, ya, orang yang menganggap dirinya kuat, ya, mampu, ya, dan bisa tanpa Tuhan, ya. Itulah arti dari orang yang membusungkan dada. Ayat yang keempat, ya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, bengkok, ya, dia tidak percaya. Nah, inilah salah satu dari kelompok orang yang akan menanggapi pesan khusus dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi maupun
hamba-hamba Tuhan ya. Nah, kita melihat orang yang membusungkan dada ini adalah orang yang sombong, yang menganggap dirinya mampu ya, dan tidak perlu ya. Artinya dia sombong, dia tidak bisa dikatakan tidak percaya dengan nubuatan itu, bisa menganggap itu satu hal yang tidak benar ya, menganggap itu tidak penting, dan menganggap itu satu hal yang biasa. Nah, ini adalah orang yang membusungkan dada tadi, adalah orang yang sombong. Dia menganggap dirinya tidak mampu. Kita bisa melihat itu di dalam Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini adalah salah satu orang yang menyombongkan diri. Dia menganggap dirinya itu bijak. Dia menganggap dirinya itu mampu. Dia menganggap dirinya itu bisa tanpa Tuhan, tanpa orang lain ya. Itu pada ayat yang ke-7a. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. B, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dia tidak merasa takut kepada Tuhan. Dia tidak merasa istilahnya tidak percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menganggap dirinya mampu dan dia menganggap dirinya bisa untuk menjalani semuanya. Nah, salah satu sikap contoh orang sombong itu adalah ketika kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak pernah melibatkan Tuhan, ketika kita tidak pernah berseru kepada Dia, itu adalah salah satu sikap karakter orang yang sombong di hadapan Tuhan. Nah, jadi orang yang membusungkan dada ini adalah orang yang sombong. Dia tidak percaya. Bisa saja dia tidak percaya dengan nubuatan, pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi. Ya, inilah yang sedang ada di saat Nabi Habakuk menyampaikan penglihatan-penglihatan itu. Ya, namun kita mau belajar di sini, walaupun ada dua kategori sikap orang yang menerima nubuatan itu atau penglihatan itu, ada yang percaya, ada yang tidak. Ya, jadi kita mau belajar bagaimana orang yang benar akan hidup oleh iman sesuai dengan perikop dari ayatnya pasal 2 tadi. Orang yang benar akan hidup oleh karena percaya. Nah, sedangkan penglihatan ini ya, ini sesuatu hal yang belum pernah terjadi tapi akan terjadi. Bukankah ini membutuhkan satu iman atau kepercayaan? Percaya kepada sesuatu yang sebenarnya belum terjadi, tetapi percaya dan mengimani bahwa itu akan terjadi. Nah, kelompok orang yang membusungkan dada ini orang yang lurus hati. Dia tidak percaya, dia tidak mengakui itu. Dia menganggap itu satu hal yang tidak penting, dia menganggap itu satu hal yang tidak benar ya. Dia membanggakan dirinya, dia menganggap itu hal yang tidak penting bagi dia. Karena dia mengandalkan kekuatannya, dia mau mengandalkan kepintarannya, dia mengandalkan hikmatnya, dia mengandalkan menganggap dirinya sendiri bijak. Nah, tetapi pada kelompok yang dua adalah orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, kelompok yang dua ini adalah orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu orang yang lakukan hidup berkenan kepada Tuhan dan percaya. Nah, sementara penglihatan ini tadi ya mengandung unsur istilahnya mengandung pesan yang belum terjadi tapi akan terjadi. Ya. Jadi orang benar itu akan hidup oleh iman. Iman itu artinya adalah kita mengimani sesuatu itu. Kita akan belajar dan kita akan lihat di dalam Ibrani itu jelasnya. Di dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11. Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini adalah menceritakan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang punya iman yang luar biasa. Nah, bagaimana kelompok yang kedua tadi, orang yang benar hidup oleh karena percaya.
Ya, di dalam ayat yang keempat tadi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, di kelompok yang kedua, percaya dan mengimani. Kita melihat iman itu apa? Pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, orang yang di kelompok yang dua ini, orang benar hidup oleh karena percaya. Percaya dia mengimani. Percaya itu dia mengimani bahwa itu akan terjadi, ya. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, itu adalah iman. Dalam arti dia belum melihat tetapi dia percaya. Nah, disinilah letaknya penglihatan tadi, bagaimana kita bisa mengerti bahwa pewahyuan penglihatan itu kan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita harus percaya bahwa itu akan terjadi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Habakuk, ya. Dia mendapatkan penglihatan itu, tetapi itu belum terjadi, tapi saatnya akan terjadi dan itu tidak menipu. Nah, orang benar ini di kelompok yang kedua ini adalah orang benar hidup percaya. Percaya itu mengimani. Bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, ya, tentunya kita tidak pernah melihat Yesus. Ya, kita tidak pernah melihat Yesus secara langsung, tetapi kita punya iman dan percaya kepada Dia. Bahwa kita diselamatkan, ya, dan diampuni dosa kita lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu merupakan satu kepercayaan kita dan iman kita. Nah, iman ini tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita tidak lihat tapi kita percaya. Nah, kita mau di kelompok yang mana? Ya, apakah kita menjadi orang yang membusungkan dada atau orang yang benar hidup oleh karena percayanya? Nah, kelompok orang yang benar hidup oleh percaya inilah yang akan menerima dan melihat nyatanya kuasa Tuhan bekerja nyata dan melihat bukti bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu akan terjadi. Ya. Jadi iman ini percaya tapi tidak melihat, tapi percaya, itu satu bukti. Nah, bagaimana di dalam Ibrani pasal 11 sampai dari ayat 1 sampai terakhir itu menceritakan bagaimana tokoh-tokoh iman, ya. Alkitab bagaimana mereka hidup karena iman. Kita mengerti bahwa alam semesta yang terjadi oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu karena iman, ya, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah. Nah, karena iman juga kita, ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kepada kuasanya dalam namanya, itu karena iman, ya. Demikian juga penglihatan ini, ya. Kalau kita tidak memiliki iman percaya, maka kita tidak akan menikmati dan melihat buktinya. Nah, kita mau belajar, kita mau seperti orang yang hidup karena iman ini. Kita walaupun tidak melihat, namun kita percaya. Kita belajar daripada kitab Habakuk ini, ya. Belajar tentang iman, ya. Orang benar itu hidup oleh karena iman. Saya diingatkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Habakuk ini, ya, mengingatkan bagaimana kita umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini harus, ya, terus memperkuatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, mungkin saja orang berkata, mana janji Tuhan, mana kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, mana? Orang saja bisa mungkin mengejek kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi
Kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita imani itu bahwa Yesus datang kali yang kedua, ya, untuk menjemput kita, bahkan datang untuk menghakimi dunia, itu kita imani. Tapi kita tidak tahu kapan itu terjadi dan terjadi, ya. Dan itu pasti akan terjadi. Ini juga satu janji nubuatan, ya. Nubuatan. Jadi penglihatan yang didapati oleh Nabi Habakuk ini akan terjadi dan terlaksana. Nah, bagaimana kita umat-umat Tuhan di akhir zaman ini melalui pembelajaran dari kitab Habakuk ini hidup oleh karena iman, ya. Kita tidak melihat secara langsung, ya, Yesus, tapi kita percaya kepada kuasa namanya. Dan dia datang, ya, untuk menyelamatkan saya dan saudara dengan pengorbanannya di atas kayu salib, ya, menebus dosa-dosa umat manusia, dan setiap orang yang percaya kepadanya diselamatkan, ya, dosa kita diampuni. Nah, itu merupakan satu iman kita kepada Tuhan. Nah, kita belajar daripada kitab Habakuk ini, orang benar itu hidup karena iman. Tidak dia lihat secara langsung, tapi dia percaya. Nah, orang benar itu hidup karena iman, percaya meskipun dia belum melihat. Sampai hari ini pun kita tetap beriman kepada Tuhan. Mari kita belajar, ya, bagaimana dalam kitab Habakuk pasal yang keempat ini kita mau di kelompok orang yang benar, hidup karena percaya. Ya, meskipun kita di tengah-tengah dunia ini banyak hal-hal yang kita lihat sepertinya dalam menghadapi masalah, persoalan, tantangan, mustahil bagi manusia kita dapat lalui, kita dapat atasi, kita dapat selesaikan, ya. Tapi kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong saya dan saudara, bahwa Tuhan selalu membela saya dan saudara, ya, bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Itu janji firman Tuhan dalam Alkitab itu luar biasa bagi saya dan saudara umat-umat Tuhan dimanapun berada. Ya, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan kalau kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan? Kita tidak percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan. Ya. Karena orang benar itu hidup karena iman. Bukan karena dia melihat dulu baru dia percaya, ya. Tapi penglihatan yang didapati oleh Nabi Habakuk dari Tuhan ini bukan istilahnya penglihatan satu hal yang akan terjadi, dan itu akan terjadi, ya. Nah, dan diimani oleh Nabi Habakuk karena itu janji Tuhan, ya, pesan Tuhan, ya, kepada umat Tuhan dimanapun berada. Banyak, ya, penglihatan bahkan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Tuhan lewat nabi-nabinya, baik Nabi Yeskel, Nabi, ya, Yeremia, ya, dalam Wahyu. Nah, kitab Yoel juga katakan bahwa kita akan mendapatkan penglihatan sampai ke anak-anak, gitu, ya. Itu akan digenapi, ya, dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada. Jadi sebagai pengikut Kristus di akhir zaman ini, kita hidup ini karena iman, bukan karena kita, oh, saya melihat Yesus dulu baru saya percaya, saya lihat dia dulu baru saya percaya. Tapi walaupun kita tidak melihat Yesus secara langsung, tapi kita boleh merasakan, ya, boleh merasakan kehadirannya lewat kita bersekutu, berdoa, kita merasakan jamahan awatan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, ya. Kita merasakan pertolongannya, menerima mujizatnya, menerima pertolongannya, bahkan kita mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu merupakan satu bentuk iman kita tadi kepada Tuhan, ya. Bentuk iman kita kepada Tuhan, ya, kita percaya bahwa Dia sanggup menolong, membela, dan memberkati saya dan saudara. Ya,
Mungkin saudara-saudaraku umat Tuhan dimanapun berada seringkali menerima penglihatan atau mungkin lewat mimpi dan sebagainya. Ya, kadang-kadang itu mengandung pesan, ya, mungkin mengingatkan kita, ya, menyadarkan kita, ya. Salah satunya ada teman saya menceritakan bahwa dia ini menikah dengan orang tidak seiman, sehingga pada usia pernikahan yang sudah cukup dewasa, tiba-tiba hatinya seperti mau kembali kepada iman yang pertamanya, itu percaya kepada Yesus, ya. Nah, dengan berbagai macam cara Tuhan mengingatkan dia lewat mimpi, ya, lewat mimpi, bahkan dia mendengarkan secara langsung, ya. Sempat dia ceritakan kepada saya bahwa dia dalam mimpi itu melihat ada cahaya jubah berwarna putih, cahaya dan cahaya seperti wajahnya itu katanya seperti matahari tersenyum kepada saya. Jadi saya pun melihat itu merasa tenang, senang, seperti apa katanya. Dia ceritakan itu kepada saya dan saya bilang sama ibu itu bahwa dalam Alkitab matahari itu menggambarkan Allah Bapa. Jadi dia melihat wajah itu seperti matahari, tapi wajah itu tersenyum katanya. Bersinar, pakai baju putih. Saya katakan itu menggambarkan Allah Bapa, berarti Bapa mau kamu kembali. Karena kamu adalah anak yang hilang, harus kembali. Jadi dia senamanya tersenyum. Itu saya katakan kepada itu adalah pesan dari penglihatan yang kamu dapatkan dalam mimpi. Saya katakan kepada dia, oh iya Kak Bu ya, iya. Karena dalam Alkitab matahari itu menggambarkan, artinya adalah Allah Bapa. Jadi Bapa mau dia kembali kepada iman yang pertama itu Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sampai berapa kali dia mendapatkan penglihatan itu, lewat mimpi itu mengingatkan, terus mengingatkan pesan. Akhirnya dia pun kembali, ya, kembali kepada Tuhan. Dia bertobat, dia minta ampun. Karena saya katakan kalau ibu sudah mendapatkan panggilan, itu tidak akan bisa ditahan. Saya katakan mari direspon ibu, maka ibu akan sejahtera. Ya sudah saya responi katanya. Karena waktu itu dia sepertinya tidak bisa menahan, ya sudah, karena Tuhan terus mengingatkan dia lewat mimpi, lewat dikasih gambaran mimpinya itu, ya. Nah, di situ dia responi dan dia kembali, ya, untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat bahwa dalam penglihatan itu juga menghasilkan satu pesan yang akan terjadi atas hidup kita, ya. Nah, dengan iman kita percaya bahwa itu akan terjadi dan terlaksana. Nah, orang benar hidup beriman, selalu percaya meskipun belum melihat. Nah, kita ada di kelompok yang ini, ya. Walaupun di hari-hari ini, ya, kita belum mungkin menerima janji-janji Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara, tapi mari kita beriman dan kita ucapkan firman Tuhan itu dan kita imani bahwa itu akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita deklarasikan firman Tuhan itu setiap hari, maka kita akan mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup saya dan saudara. Jadi hari umat Tuhan dimanapun berada, dalam kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16 kita bisa lihat di sana. Dalam kitab Roma pasal 1 ayat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kita melihat bahwa karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, firman Tuhan ini adalah kekuatan Allah yang
menyelamatkan setiap orang percaya. Orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi membuat kita kuat, membuat kita mampu, membuat kita mampu menjalani kehidupan ini karena firman Tuhan. Kita mengimani, kita percaya kepada firman Tuhan ini, janji Tuhan ya dan amin. Itu yang membuat kita kuat ya. Itu yang membuat kita mampu menjalani kehidupan ini. Tanpa firman kita tidak akan kuat. Nah, contohnya di saat saya mengalami masalah, persoalan, tantangan. Kalau saya tidak baca Alkitab, saya tidak akan mendapatkan kekuatan dan sukacita. Tetapi di saat saya menghadapi masalah, saya datang kepada Tuhan, saya berdoa dan saya baca Alkitab, saya pasti kuat. Karena apa? Ada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan ada kekuatan ilahi. Ya, perkataan-perkataan firman Tuhan ini menguatkan saya. Nah, ini adalah ayat yang ke-16. Ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kalau kita tidak percaya kepada firman, maka kita tidak akan menerima ya kekuatan. Makanya banyak orang yang menghadapi masalah itu, dia tidak lari kepada Tuhan, dia lari kepada hal-hal yang lain. Bukan kekuatan yang dia dapatkan, tetapi melainkan kekecewaan, bahkan juga putus asa, akhirnya lari kepada hal-hal dunia, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan lari kepada narkoba, lari kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, bahkan bisa bunuh diri. Karena tidak mampu, karena tidak punya kekuatan lagi. Karena tidak percaya kepada janji Tuhan. Nah, orang percaya itu orang yang beriman. Kita melihat ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita percaya atau tidak mengimani, ya tidak sinkron lah. Tidak cocok. Jadi orang percaya itu pasti orang yang mengimani. Punya iman. Yakin. Percaya. Ya. Kepada Tuhan. Pada janji Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mari di hari-hari ini kita terus mengiman, memperkuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sehingga kita semakin kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Apatah lagi ini adalah masa-masa yang sukar. Mulai sedang terjadi melanda. Ya, kesukaran sedang terjadi. Ya, baik di negara-negara lain itu berbeda-beda kesukarannya. Karena saya pernah mendapatkan ya, dikatakan oleh Roh Kudus itu di bulan September. Ya, sebelum saya pelayanan ke Kota Tarakan, saat saya berdoa, Roh Kudus katakan akan terjadi ya kesukaran besar melanda bumi. Bumi berarti bukan satu tempat ya. Berarti ada negara-negara lain ya, kota-kota lain dan desa-desa lain. Ya, tidak menyebut kesukaran ini terjadi di Indonesia, tidak. Tapi seluruh bumi. Dalam arti bahwa semua mengalami, tapi itu berbeda-beda dialami setiap negara, ya, mengalami kesukaran, kota, desa, bahkan setiap pribadi umat-umat Tuhan itu mengalami kesukaran, dan itu berbeda-beda prosesnya. Nah, ini sedang terjadi. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi keadaan sukar? Nah, inilah yang terjadi. Inilah yang diingatkan dalam kitab Nabi Habakuk ini. Ya. Setiap nubuatan-nubuatan dalam Alkitab itu akan digenapi. Dan kita percaya, kita imani bahwa itu akan terjadi. Akan terlaksana. Apalagi dalam kitab Wahyu ya. Ya. Kedatangan Tuhan itu bagaimana. Ya. Kita tahu tanda-tandanya bagaimana. Dan kita imani. Itu akan terjadi dan terlaksana.
Tapi di tengah-tengah kesukaran, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Agar kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita semakin memperkuatkan iman kita, mempererat ya hubungan kita dengan Tuhan lewat kita doa, ya, misbah doa, baca firman Tuhan. Kalau kita seringkali membaca firman Tuhan, kita akan kuat. Kita tidak akan menjalani hidup ini mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita belajar terus kepada firman. Seperti pada kelompok pertama tadi, orang yang membusungkan dada. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Mengandalkan segala apa yang mereka miliki. Ya, menyombongkan diri mereka. Mereka tidak menganggap, ya, mereka menganggap diri mereka bisa, ya, menjalani hidup itu tanpa Tuhan. Mari kita mau ada di kelompok yang dua ini, adalah orang yang hidup oleh karena percayanya. Ya. Dengan apa kita memperdukakan kepercayaan kita? Dengan kita terus mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab dan berdoa. Ya. Karena segala sesuatu yang dinubuatkan dalam Alkitab itu akan digenapi. Dan janji-janji Tuhan itu juga akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup kita? Ya. Karena dalam Alkitab janji-janji Tuhan itu banyak dan luar biasa. Yang berhak menerima dan mengalami adalah orang yang beriman, percaya, setia dan taat kepada Tuhan. Itu ialah yang berhak menerima janji Tuhan. Kita baca bersama dalam Roma pasal 8. Bagaimana janji Tuhan itu bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Roma 8 ayat yang ke-17 firman Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi yang berhak menerima janji-janji Allah itu adalah orang yang adalah anak-anak Allah. Siapakah anak-anak Allah itu? Adalah kita yang percaya, yang setia, yang taat melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita adalah anak-anak Allah yang mau hidup taat, setia dan melakukan perintah Tuhan. Itu adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi yang berhak menerima janji Allah itu dan menerimanya bersama dengan Kristus, kita akan mengalami, menerima janji-janji Allah. Janji tentang kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Bagaimana Bapa, ya, Dia tidak mau anak-anaknya binasa, umat-umatnya binasa, sehingga Dia mengirim ya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Bapa tidak mau kita binasa. Dia mau kita menerima janjinya itu ya, adalah menerima hidup yang kekal. Di akhir zaman ini mari kita terus memperkuatkan iman kita dan hidup beriman terus kepada Tuhan. Meskipun banyak persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Ya. Sebesar apapun masalahmu, jika engkau beriman kepada Tuhan bahwa engkau mampu lalu, itu akan berlalu. Karena firman Tuhan katakan, ya, kalau kita menghadapi masalah, kita imani firman ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Ya. Kalau kita mengimani firman ini, maka kita akan mengalami
segala perkara dapat kita tanggung. Artinya kita mampu lalui semuanya. Karena bersama Tuhan, Dia akan berikan kita jalan keluar. Dia berikan kita kekuatan, kemampuan untuk menghadapi dan menjalaninya. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada firman ini dan tidak mengimaninya, maka kita tidak akan mengalami. Ya. Ini berbicara tentang iman. Percaya kita kepada janji-janji Allah. Itu akan digenapi, akan kita alami. Ya. Akan kita rasakan, akan kita terima. Ketika kita hidup benar dan beriman, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman. Itu sebabnya setiap hari ucapkanlah perkataan-perkataan firman Tuhan dan imani itu. Ya, maka kita akan mengalami. Ya. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Dalam kitab Habakuk ini menceritakan bagaimana orang yang mengimani sesuatu yang belum dia terima. Ya. Inilah rahasia firman Tuhan yang diberikan kepada saya. Saya sangat diberkati. Ya. Ternyata ada dua respon. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya kepada janji Allah, ada yang tidak. Tapi mari kita menjadi kelompok yang benar ini, hidup oleh karena percayanya. Ya. Kita berusaha terus hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, karena untuk memiliki hidup yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan itu ada usaha, terus menjaga hidup kita agar hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga kita menikmati dan mengalami janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Puji nama Tuhan, adalah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah kita sebagai umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, biarlah kita hidup benar dan percaya dan beriman terus kepada Tuhan. Sehingga apapun badai persoalan, bahkan keadaan-keadaan yang sukar yang kita alami, akan kita bisa mampu lalui. Ya, orang yang benar itu akan dipelihara oleh Tuhan, yang beriman akan dipelihara. Ya, nanti ada lagi saya akan bahas tentang firman Tuhan yang Nabi Habakuk. Nanti saya akan buat renungan ini. Biarlah firman Tuhan yang saat ini sudah saya sampaikan memberkati umat Tuhan dimanapun berada, agar kita memperkuatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, meskipun kita belum melihat, belum menerimanya, tapi kita mengimani bahwa kita akan menerima janji Tuhan yang luar biasa untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setia, anugerah-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Lewat firman Tuhan yang kami sampaikan ini, biarlah memberikan satu kekuatan baru bagi kami umat-umat Tuhan yang sedang menantikan janji-janji Tuhan dalam hidup kami untuk digenapi. Karena kami tahu janji Tuhan ya dan amin pasti digenapi dari setiap kehidupan kami, umat-umat-Mu yang selalu hidup kudus berkenan kepadamu Tuhan, menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu. Kami sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara. Materaikan dan meneguhkan umat-umat-Mu yang telah mendengarkan. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan, meneguhkan iman kami, umat-umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.